Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan tentang perusahaan gas negara TBK atau PGAS. Anggota kelompok kami terdiri dari Ayu Ratno Wulandari, Kairunisa Siftiani, Roni Ismail, Putri Afraningsih, Nasya Nurfitria, Susi Susanti, Lainita Krisi, dan Erik Efrata Aren. Baik, pertama-tama perkenalkan, nama saya Lainita Kristi, NIM-nya 2030301002, akan menjelaskan tentang bab 1 pendahuluan. PT Perusahaan Gas Negara TBK atau PGAS merupakan badan usaha milik negara BUMN terkemuka di Indonesia yang berfokus pada transmisi, distribusi, dan perdagangan gas bumi, serta telah berkembang menjadi penyedia solusi energi terintegrasi. Didirikan pada 13 Mei 1965 melalui nasionalisasi perusahaan gas Belanda. PGAS mengoperasikan jaringan pipa lebih dari 10.000 km yang mencakup 96% infrastruktur gas nasional, melayani ribuan pelanggan industri, komersial, dan rumah tangga, bermula dari firma LCN Indoven dan CO pada 1859 di era kolonial, kemudian menjadi perusahaan negara gas PN Gas, dan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2003 dengan kode PGAS. Perusahaan ini kini sebagai subholding gas Pertamina sejak 2018, terus memperluas portofolio ke hulu migas, LNG, dan layanan terkait untuk mendukung transisi energi berkelanjutan. Bab 2. Profil singkat perusahaan. PT Perusahaan Gas Negara TBK (PGN) secara konsisten menunjukkan kemampuannya dalam menghadapi berbagai tantangan dan dinamika bisnis selama tahun 2024 untuk menghasilkan kinerja positif perseroan. Pencapaian tersebut dihasilkan melalui penerapan strategis bisnis yang konsisten, yaitu terus melakukan peningkatan pemanfaatan gas bumi untuk memperkuat bisnis utama distribusi dan transmisi gas bumi, melakukan diversifikasi bisnis melalui pengembangan dan optimalisasi infrastruktur yang dimiliki perseroan. PT Perusahaan Gas Negara TBK atau PGN adalah perusahaan pionir di Indonesia dalam bidang transportasi dan distribusi gas alam. Selama hampir 6 dekade beroperasi, PGN telah memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan gas domestik. Di masa transisi energi, PGN memiliki peran strategis dalam mengalihkan penggunaan energi fosil ke energi terbarukan, terutama dalam pengembangan energi berbasis gas bumi atau gasifikasi di sektor-sektor penting seperti kelistrikan nasional. Visi dan misi. Visi menjadi penyedia solusi energi bersih untuk dunia yang lebih hijau dan berkelanjutan. Misi menjalankan bisnis gas di bidang midstream dan downstream dan usaha mendukung lainnya yang berkomitmen untuk meningkatkan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan dengan melakukan
menyediakan energi berbasis gas yang memberikan nilai tambah bagi seluruh pelanggan dan mengakselerasi transaksi energi di Indonesia. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai standar GRI yang telah diungkap oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk dalam laporan keberlanjutannya. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ron Ismail dengan NIM 240301020639. Lanjut pada pembahasan, GRI atau Global Reporting Initiative merupakan standar pelaporan keberlanjutan yang digunakan secara internasional untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam aspek ekonomi, lingkungan, dan juga sosial. Dalam laporan keberlanjutannya, PGN telah mengungkapkan GRI Universal Standards, khususnya GRI 2 dan GRI 3. Pertama adalah GRI 2 atau General Disclosure. GRI 2 berfokus pada pengungkapan informasi umum perusahaan sebagai dasar transparansi. Isu utama dalam standar ini meliputi tata kelola perusahaan, struktur organisasi, strategi keberlanjutan, dan juga penerapan etika bisnis, manajemen risiko, serta keterlibatan pemangku kepentingan. Melalui pengungkapan GRI 2 ini, PGN menunjukkan komitmennya terhadap keterbukaan informasi dan akuntabilitas publik. Standar ini menjadi fondasi penting karena sebelum menilai dampak keberlanjutan, pemangku kepentingan perlu memahami bagaimana perusahaan dikelola dan bagaimana strategi keberlanjutannya dijalankan. Untuk selanjutnya yaitu GRI 3 mengenai material topics. Nah, GRI 3 ini berfokus pada identifikasi dan pengelolaan topik material, yaitu isu-isu yang memiliki dampak signifikan terhadap aspek ekonomi, lingkungan, dan juga sosial perusahaan. Dalam standar ini, perusahaan diwajibkan untuk menjelaskan bagaimana proses penentuan materialitas dilakukan, termasuk keterlibatan pemangku kepentingan serta analisis dampak yang dihasilkan dari aktivitas bisnisnya. Nah, dengan mengungkapkan GRI 3, PGN menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya melaporkan informasi secara umum, tetapi juga memprioritaskan isu-isu yang paling relevan dan berdampak besar terhadap keberlanjutan perusahaan maupun masyarakat. Untuk selanjutnya yaitu mengenai GRI 200 yang berfokus pada aspek ekonomi dalam pelaporan keberlanjutan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. GRI 200 ini menekankan bagaimana perusahaan menciptakan dan mendistribusikan nilai ekonomi serta bagaimana dampak ekonomi tersebut dirasakan oleh pemangku kepentingan dan juga masyarakat secara luas. Yang pertama adalah GRI 201 tentang economic performance. Standar ini membahas nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan oleh perusahaan. Hal ini mencakup pendapatan, laba bersih, kontribusi pajak kepada negara, serta distribusi nilai ekonomi kepada karyawan, pemerintah, dan juga pemegang saham. Selain itu, GRI 201 ini juga mencakup pengungkapan dampak finansial akibat perubahan iklim atau resiko ekonomi lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Melalui pengungkapan ini, PGN menunjukkan transparansi dalam kinerja keuangan sekaligus tanggung jawabnya terhadap pembangunan ekonomi nasional. Nah, selanjutnya yaitu GRI 203 mengenai Indirect Economic Impact. Standar ini menyoroti dampak ekonomi tidak langsung yang dihasilkan dari aktivitas perusahaan. Contohnya adalah penciptaan lapangan kerja, pengembangan infrastruktur daerah, serta pemberdayaan UMKM dan vendor lokal. Nah, dalam konteks PGN, dampak ekonomi tidak langsung ini terlihat dari kontribusi terhadap pembangunan daerah, peningkatan konektivitas melalui infrastruktur gas, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar wilayah operasional. Kemudian yang terakhir adalah GRI 205 mengenai anti-corruption. Nah, standar ini berfokus pada upaya pencegahan korupsi, termasuk pelatihan anti suap bagi karyawan, penerapan kode etik, juga serta mekanisme pelaporan pelanggaran atau whistleblowing system. Nah, pengungkapan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan bisnis tidak hanya dilihat dari aspek finansial, tetapi juga dari integritas dan tata kelola perusahaan yang bersih dan juga transparan. Nah, dengan demikian, penerapan GRI 200 oleh PGN ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan, sekaligus menjaga prinsip etika dan tata kelola yang baik. Nah, untuk selanjutnya yaitu
mengenai GRI 300 yang berfokus pada aspek lingkungan dalam pelaporan keberlanjutan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. GRI 300 ini menekankan bagaimana perusahaan mengelola dampak operasionalnya terhadap lingkungan, termasuk penggunaan air, energi, emisi, juga limbah. Nah, standar ini sangat relevan bagi perusahaan sektor energi seperti PGN karena aktivitas bisnisnya memiliki potensi dampak lingkungan yang signifikan. Untuk yang pertama yaitu GRI 302 mengenai energi. Standar ini membahas konsumsi energi perusahaan serta upaya efisiensi energi dalam kegiatan operasionalnya. Pengungkapan ini mencakup penggunaan energi langsung maupun tidak langsung serta inisiatif pengurangan konsumsi energi. Nah, dalam konteks PGN, pengelolaan energi menjadi aspek penting karena perusahaan ini bergerak di sektor gas bumi. Nah, oleh karena itu, efisiensi energi dan optimalisasi operasional menjadi bagian dari strategi untuk mendukung transisi energi yang lebih bersih. Selanjutnya yaitu GRI 303 tentang water. Nah, standar ini berfokus pada pengambilan, penggunaan, dan pengelolaan air dalam operasional perusahaan. Selain GRI 303, GRI 303 juga menekankan pentingnya mengidentifikasi risiko pada wilayah yang memiliki tingkat stres air tinggi. Nah, melalui pengungkapan ini, PGN menunjukkan komitmennya dalam menggunakan sumber daya air secara bertanggung jawab dan melakukan upaya efisiensi untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan sekitar. Berikutnya adalah GRI 305 mengenai emissions. Nah, standar ini mengatur pengungkapan emisi gas rumah kaca yang dibagi menjadi 3 kategori, yaitu skop 1 sebagai emisi langsung dari operasional perusahaan, skop 2 sebagai emisi tidak langsung dari penggunaan energi, serta skop 3 sebagai emisi tidak langsung lainnya dalam rantai nilai perusahaan. Nah, pengungkapan emisi ini sangat penting. Mengapa? Karena berkaitan langsung dengan isu perubahan iklim. Nah, dengan melaporkan emisi secara transparan, PGN menunjukkan tanggung jawabnya dalam mengendalikan dampak karbon dari aktivitas bisnisnya. Untuk selanjutnya yang terakhir yaitu GRI 306 mengenai waste. Nah, standar ini berfokus pada pengelolaan limbah, baik limbah berbahaya atau limbah berbahaya atau B3 maupun limbah non B3. Nah, pengungkapan ini mencakup proses pengurangan limbah, pemanfaatan kembali hingga daur ulang. Nah, melalui penerapan GRI 306 ini, PGN menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya menghasilkan energi tetapi juga bertanggung jawab dalam mengelola sisa hasil operasionalnya agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, dengan demikian, pengungkapan GRI 300 ini menunjukkan bahwa PGN ini berkomitmen dalam mengelola aspek lingkungan secara terukur dan transparan sebagai bagian dari penerapan akuntansi keuangan berkelanjutan. Untuk selanjutnya yaitu mengenai GRI 400 yang berfokus pada aspek sosial dan pelaporan keberlanjutan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Nah, jika sebelumnya kita telah membahas aspek ekonomi dan juga lingkungan, maka GRI 400 ini menekankan bagaimana perusahaan mengelola dampak sosialnya baik terhadap karyawan maupun masyarakat sekitar wilayah operasional. Pertama adalah GRI 403 mengenai Occupational Health and Safety atau keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, standar ini mengatur pengungkapan terkait tingkat kecelakaan kerja, program pencegahan risiko, serta sistem manajemen keselamatan yang diterapkan oleh perusahaan. Nah, bagi perusahaan energi seperti PGN, aspek ketiga ini sangat krusial karena aktivitas operasional memiliki tingkat risiko yang tinggi. Oleh karena itu, penerapan sistem manajerial keselamatan yang ketat, pelatihan rutin, serta pengawasan berskala menjadi bagian penting dalam menjaga keselamatan pekerja dan keberlangsungan operasional. Nah, untuk selanjutnya yaitu GRI 404 mengenai Training and Education. Standar ini berfokus pada pengembangan kompetensi karyawan melalui program pelatihan dan juga pendidikan. Pengungkapan ini menunjukkan bahwa perusahaan berinvestasi pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai aset utama organisasi. Melalui pelatihan teknis, pengembangan kepemimpinan, serta peningkatan kompetensi digital, PGN berupaya memastikan bahwa karyawan mampu beradaptasi dengan dinamika industri energi dan mendukung strategi keberlanjutan perusahaan.
Terakhir yaitu GRI 413 mengenai local communities. Nah, standar ini menekankan pada dampak operasional perusahaan terhadap masyarakat lokal serta program pemberdayaan yang dijalankan. Dalam konteks PGN, pengungkapan ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam menjalankan program tanggung jawab sosial, pemberdayaan UMKM, serta pengembangan masyarakat di sekitar wilayah operasional. Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan tidak hanya berfokus pada keuntungan perusahaan, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat yang terdampak langsung oleh aktivitas bisnis. Nah, dengan demikian, penerapan GRI 400 ini menunjukkan bahwa perusahaan gas negara ini atau PGN ini tidak hanya memperhatikan kinerja ekonomi dan lingkungan, tetapi juga memastikan aspek sosial dikelola secara bertanggung jawab sebagai bagian dari praktik akuntansi keuangan berkelanjutan. Nah, untuk slide ini saya akan membahas apakah pelaksanaan dan pengungkapan keberlanjutan PT Perusahaan Gas Negara Tbk ini telah sesuai dengan pedoman GRI. Nah, secara umum dapat dikatakan bahwa PGN telah menyusun laporan keberlanjutan sesuai dengan standar GRI. Hal ini terlihat dari penggunaan GRI sebagai acuan utama pelaporan, penentuan topik material yang relevan, serta penyajian indeks GRI dalam laporan keberlanjutan. Nah, dengan langkah tersebut, perusahaan telah menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan aspek ekonomi, lingkungan, dan juga sosialnya. Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang dapat ditingkatkan. Salah satu aspek yang belum optimal adalah belum adanya penjaminan atau assurance eksternal oleh pihak independen terhadap laporan keberlanjutan. Assurance eksternal sangat penting. Mengapa? Karena dapat meningkatkan kredibilitas laporan, memperkuat transparansi, serta menambah kepercayaan pemangku kepentingan terhadap informasi yang disajikan. Nah, selain itu, perusahaan juga dapat meningkatkan kualitas pelaporan dengan menyajikan data kuantitatif yang lebih rinci, seperti target dan realisasi kinerja lingkungan, serta lebih terukur. Pengungkapan terkait analisis resiko keberlanjutan, termasuk resiko perubahan iklim dan resiko regulasi, juga dapat diperluas agar laporan menjadi lebih komprehensif. Nah, dengan adanya perbaikan tersebut, laporan keberlanjutan PGN di masa mendatang diharapkan menjadi lebih transparan, kredibel, dan informatif, sehingga semakin mendukung penerapan prinsip akuntansi keuangan berkelanjutan. Nah, demikian pemaparan saya mengenai penerapan standar GRI pada PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Nah, secara umum, pengungkapan yang dilakukan telah menunjukkan komitmen perusahaan terhadap transparansi dan keberlanjutan, meskipun masih terdapat ruang untuk penyempurnaan agar semakin kredibel dan komprehensif. Nah, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk membahas materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Retno Wulandari dengan NIM 2403010200637. Di sini saya akan menjelaskan terkait program yang dijalankan dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGN, memandang keberlanjutan sebagai elemen kunci dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Tanpa upaya yang searah, tantangan global seperti perubahan iklim, tekanan terhadap sumber daya alam, dan pertimbangan sosial dapat berdampak serius pada berkelanjutan kehidupan masyarakat dan bisnis. Oleh karena itu, PGN berkomitmen untuk menjadi katalisator dalam transisi energi bersih yang bertanggung jawab. Next. Komitmen PGN terhadap berkelanjutan lingkungan tercermin dalam upaya mengurangi jejak lingkungan melalui pelestarian ekosistem dan mendukung program keanekaragaman hayati. Nah, adapun program energi dan emisi 1, target pengurangan emisi GRK. PGN berkomitmen untuk mendukung program pemerintahan dalam mempercepat transisi energi yang menuju penggunaan energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Yang kedua, ada pengelolaan energi dan emisi. Sebagai bagian dari upaya efisiensi energi dan pengurangan emisi karbon,
Inovasi dilakukan dengan mengganti atau meningkatkan sistem penerangan di fasilitas non-proses di West Pengkor. Next, selanjutnya ada sumber air yang digunakan PGN berasal dari perusahaan daerah air minum PDAM serta air tanah yang diambil sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada tahun 2024 terjadi penurunan pengambilan dan konsumsi air sebesar 20% dibanding dengan tahun sebelumnya. Penurunan konsumsi air ini dapat tercapai karena sepanjang tahun 2024 PGN telah menjalankan inisiatif efisiensi konsumsi air. Selanjutnya ada program limbah. Sebagian besar limbah B3 yang dihasilkan PGN berasal dari kegiatan pemeliharaan infrastruktur dan aktivitas pendukung lainnya. Jenis limbah ini meliputi minyak pelumas bekas, majun bekas atau yang terkontaminasi B3. Nah, adapun filter bekas, baterai atau aki bekas, kemasan bekas serta limbah lainnya terkontaminasi B3. Nah, adapun prinsip PR, reduce, reuse, recycle, dan recovery. Prinsip ini diwujudkan melalui peningkatan kualitas pembuangan air limbah, penanganan limbah berbahaya dan tidak berbahaya, promosi penggunaan material ramah lingkungan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya Hairun Nisa Siftiani dengan NIM 240301020638. Di sini saya akan menerangkan bagian sosial aspek dan program yang dijalankan oleh PT Perusahaan Gas Negara Terbuka. Untuk sosial aspek dan program yang dijalankannya ini terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Internalnya sendiri merupakan karyawan dan mitra kerja, sedangkan eksternal merupakan masyarakat sekitar wilayah operasi dan pemangku kepentingan. Untuk internalnya yang pertama yaitu ada integrasi sosial dalam ISG dan GCG. Maksudnya adalah PGN atau Perusahaan Gas Negara ini mengintegrasikan aspek sosial ke dalam kebijakan perusahaan melalui penerapan ISG Framework, tata kelola perusahaan yang baik atau GCG, serta kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan nasional dan standar internasional. Selain itu ada juga keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 yang programnya itu yang pertama itu ada identifikasi dan pemetaan resiko secara berkala. Yang kedua yaitu pelatihan K3 yang diwajibkan untuk seluruh karyawan dan mitra kerja. Selanjutnya yaitu melakukan inspeksi terhadap instalasi dan peralatan. Dan yang terakhir yaitu melakukan audit K3 internal dan eksternal. Nah, dari program-program tersebut menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik yang ditandai dengan zero fatality atau tidak ada kematian akibat kecelakaan kerja. Selanjutnya ada juga total recordable injury rate yang ditemukan sebesar 0,04 yang menunjukkan tingkat kecelakaan kerja sangat rendah dan tidak adanya kejadian kecelakaan kerja yang berdampak signifikan terhadap operasional perusahaan. Selain dua program tersebut, ada juga program untuk pemenuhan hak asasi manusia, yang dimana penerapannya ini dilakukan melalui Respectful Workplace Policy atau yang mengatur larangan diskriminasi, pelecehan, dan perlakuan tidak adil. Ada juga perlindungan hak atas upah, jam kerja, dan jaminan sosial. Ada juga jaminan kebebasan berserikat dan berorganisasi. Nah, selain itu ada juga hubungan interindustrial. Maksudnya yaitu PGN ini membangun hubungan industrial yang sehat dan berkelanjutan dengan seluruh karyawan, baik yang tetap maupun yang kontrak. Nah, program ini dijalankannya seperti penerapan perjanjian kerja bersama atau PKB sebagai dasar hubungan kerja. Ada juga dialog bipartit secara berkala antara manajemen dan pekerja, dan ada juga penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan melalui musyawarah. Ada juga pencegahan konflik industrial melalui komunikasi terbuka. Nah, dari program yang dijalankannya ini selama periode pelaporan didapatkan hasil bahwa tidak pernah terjadi konflik hubungan industrial yang sampai mengganggu operasional perusahaan.
Nah, yang terakhir untuk bagian internal yaitu ada pengembangan SDM atau sumber daya. Program yang dijalankannya yaitu seperti pelatihan teknis gas bumi dan keselamatan energi, ada juga pelatihan transisi energi dan keberlanjutan, ada juga pelatihan digitalisasi dan teknologi, dan yang terakhir yaitu program kepemimpinan dan manajemen. Nah, untuk selanjutnya yaitu program sosial aspek dan yang dijalankan pada eksternal dan impact-nya. Yang pertama yaitu ada kesetaraan gender dan inklusi. Nah, hasil dari penerapan prinsip tersebut meliputi perempuan menempati sekitar 29% posisi direksi, yang mencerminkan komitmen terhadap kesetaraan gender di tingkat kepemimpinan. Selain itu, ada juga peningkatan jumlah perempuan dalam posisi manajerial dan kesempatan pengembangan karir dan promosi jabatan yang setara tanpa diskriminasi gender. Nah, untuk yang kedua yaitu adanya program CSR dan pemberdayaan masyarakat. Nah, program CSR atau tanggung jawab sosial dan pemberdayaan masyarakat ini dilakukan dalam bentuk yang pertama ada pemberdayaan UMKM dan desa binaan pada tahun 2024 terlaksana di 8 desa dengan ribuan penerima manfaat. Selain itu ada juga program pendidikan dan peningkatan keterampilan, program kesehatan masyarakat, serta dukungan sosial bagi masyarakat terdampak operasional. Nah, tujuan dari diadakannya program tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, mengurangi kesenjangan sosial, dan mendorong ekonomi masyarakat. Nah, selain itu, yang terakhir ada evaluasi dampak sosial. Untuk evaluasi dampak sosial ini, yang pertama ada metode SROI itu artinya Social Return on Investment. Nah, dari hasil evaluasi menunjukkan nilai social return on investment ini lebih besar dari 1. Maksudnya, manfaat sosial yang dihasilkan melebihi biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Saya Nasya. Saya akan melanjutkan materi di aspek ketiga, yaitu aspek ekonomi. Nah, aspek ekonomi sangat penting karena tanpa kesehatan finansial yang baik, program lingkungan dan sosial tidak akan berkelanjutan. Nah, mari kita lihat slide berikut, yaitu adalah angka-angka kinerja PGN tahun 2024. Nah, di mana ada pendapatan sebesar 3,7 miliar USD. Nah, ini adalah pendapatan yang solid di tengah dinamika industri energi yang penuh tantangan. Nah, yang kedua adalah laba bersih juga di 339 juta USD. Laba bersih yang sehat ini menunjukkan efisiensi operasional yang baik. Nah, yang ketiga ada nilai ekonomi, yaitu sebesar 3,8 miliar USD. Ini adalah total nilai ekonomi yang diciptakan oleh PGN untuk berbagai stakeholder. Nah, indikator kinerjanya ada 3 hal penting yang menjadi kunci kinerja ekonomi PGN. Yang pertama, yang itu adalah pertumbuhan konsisten di tengah dinamika industri energi. Industri energi ini sangat volatil. Harga gas bisa naik turun, ada perubahan regulasi, kompetisi ketat. Nah, tapi PGN tetap bisa tumbuh konsisten. Ini membuktikan strategi bisnis yang kuat. Yang kedua, adanya efisiensi operasional dan manajemen biaya yang efektif. PGN tidak hanya fokus pada pendapatan, tapi juga mengelola biaya dengan ketat, sehingga profitabilitasnya tetap terjaga. Nah, yang ketiga, optimalisasi aset dan jaringan distribusi. Dan dengan aset lebih dari 10.000 km jaringan pipa, PGN terus mengoptimalkan utilisasi aset ini untuk memberikan return yang maksimal. Nah, kinerja ekonomi yang kuat ini menjadi fondasi bagi PGN untuk menjalankan program berkelanjutan yang lebih ambisius. Oke, lanjut ke slide berikutnya, yaitu kontribusi kepada negara. Nah, salah satu aspek ekonomi yang penting adalah kontribusi PGN kepada negara. Nah, mari kita lihat untuk tren kontribusi PGN ini di tahun 2022 sebesar 400 juta. Untuk kontribusinya kepada negara. Nah, yang berikut ada di tahun 2023 ada 340 juta. Nah, yang berikut ada di tahun 2024 di 300 juta rupiah. Nah, mungkin terlihat seperti ada penurunan, tapi ini harus dilihat dalam konteks. Kontribusi ini tetap sangat signifikan dan konsisten.
Nah, komponen kontribusi terdiri dari 4 hal, teman-teman. Yang pertama adalah pajak penghasilan badan atau kontribusi terbesar biasanya dari sini. Nah, yang kedua ada pajak pertambahan nilai atau PPN dari setiap transaksi jual beli. Yang ketiga ada dividen kepada pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas. Dan yang keempat ada penerimaan negara, bukan pajak. Nah, ini berbagai pungutan lainnya. Nah, dampaknya apa sih? Nah, kontribusi sebesar 300 juta USD per tahun ini sangat signifikan untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional dan program kesejahteraan masyarakat. Nah, bayangkan saja 300 juta USD ini setara dengan lebih dari 4,5 triliun rupiah. Itu uang yang bisa untuk membangun sekolah, rumah sakit, infrastruktur, dan berbagai program kesejahteraan rakyat. Jadi kontribusi PGN sendiri bukan hanya pada penyediaan energi, tapi juga secara langsung mendukung APBN dan pembangunan Indonesia. Oke, lanjut ke slide berikutnya, yaitu dampak ekonomi tidak langsung. Nah, selain kontribusi langsung melalui pajak dan dividen, PGN juga memberikan dampak ekonomi tidak langsung yang sangat besar. Mari kita bahas 4 area utamanya ya. Yang pertama, ketenaga kerjaan. PGN mempekerjakan 3.322 karyawan tetap, tapi dampaknya tidak berhenti di situ. Ada ribuan tenaga kerja tidak langsung yang mendapatkan manfaat dari keberadaan PGN, mulai dari kontraktor, supplier, vendor, hingga pedagang di sekitar area operasional, dan pada akhirnya keberadaan PGN memberikan manfaat ekonomi bagi ribuan bahkan puluhan ribu keluarga masyarakat Indonesia. Ada juga infrastruktur daerah. Nah, ketika PGN membangun jaringan pipa gas, mereka juga turut membangun infrastruktur pendukung, pembangunan jalan akses yang sebelumnya tidak ada, fasilitas umum yang fasilitas masyarakat sekitar, peningkatan konektivitas antar wilayah. Nah, ini adalah dampak positif yang permanen untuk daerah tersebut. Yang kedua ada transfer pengetahuan. PGN tidak hanya menggunakan vendor atau kontraktor, tapi juga memperdayakan mereka melalui pelatihan untuk vendor lokal, capacity building untuk masyarakat sekitar, ada adopsi teknologi bersih yang kemudian bisa direplikasi. Nah, ini adalah investasi jangka panjang untuk meningkatkan kapasitas SDM lokal. Nah, yang keempat adalah stabilitas harga. Ini sangat penting untuk daya saing industri Indonesia. Gas bumi jauh lebih murah dibandingkan BBM atau bahkan bahan bakar minyak. Dengan menyediakan gas yang lebih murah, industri bisa mengurangi biaya produksi. Hal ini mengurangi kebutuhan subsidi energi dari APBN dan daya saing industri Indonesia di pasar global meningkat. Jadi dampak ekonomi tidak langsung PGN ini sebenarnya jauh lebih besar dari yang terlihat dari laporan keuangan. Nah, slide berikutnya adalah kontribusi PGN. Nah, ringkasannya itu dalam aspek ekonomi kita bisa melihat 3 indikator pencapaian utamanya, teman-teman. Yang pertama, ada 3,8 miliar USD, yaitu pendapatan tahun 2024. Ini menunjukkan skala bisnis PGN yang sangat besar dan pertumbuhan yang konsisten, yaitu 97,6% pengadaan lokal. Ini angka yang luar biasa. Hampir 98% dari pengadaan barang dan jasa PGN menggunakan vendor lokal. Ini artinya PGN benar-benar memperdayakan ekonomi Indonesia, bukan hanya mengalirkan uang ke perusahaan asing. Nah, ada juga 33.254 km jaringan pipa. Lebih dari 33.000 km jaringan pipa gas ini adalah aset infrastruktur nasional yang sangat berharga dan strategis untuk ketahanan energi Indonesia. Nah, pencapaian utama PGN ada beberapa, teman-teman. Yang pertama itu adalah pertumbuhan laba bersih. Kurang lebih dari 21,9%. Ini mencerminkan efisiensi operasional yang terus meningkat di tengah tantangan. PGN malah tumbuh hampir 22%. Nah, yang kedua ada kontribusi 300 juta kepada negara untuk mendukung pembangunan nasional melalui pajak, dividen, dan pungutan lainnya. Yang ketiga ada pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan 97,6% dari vendor lokal. Ini adalah komitmen yang nyata untuk menggerakkan ekonomi Indonesia. Nah, yang keempat ada ekspansi infrastruktur gas untuk ketahanan energi nasional. Nah, PGN ini terus membangun jaringan baru untuk menjangkau lebih banyak daerah di Indonesia. Nah, yang kelima adalah investasi berkelanjutan ESG dengan fokus biometana dan energi rendah karbon. Nah, PGN tidak hanya berhenti di gas konvensional, tapi juga terus berinovasi ke energi yang lebih bersih dan seperti biometana. Nah, semua pencapaian ini, teman-teman, menunjukkan bahwa PGN sebagai perusahaan sangat sehat secara ekonomi dan berkelanjutannya. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari aspek ekonomi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan sebelumnya mengenai aspek ekonomi perusahaan. Selanjutnya, saya akan melanjutkan pembahasan pada materi berikutnya, yaitu mengenai pencapaian proper PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
Jika sebelumnya kita telah melihat bagaimana PT Perusahaan Gas Negara berkontribusi dari sisi lingkungan, sosial, dan juga ekonomi, maka pada bagian ini kita akan melihat bagaimana kinerja perusahaan tersebut dari sisi lingkungan, yang mana dinilai secara resmi oleh pemerintah melalui program penilaian peringkat kinerja perusahaan atau PROPER. Nah, penilaian ini penting karena menjadi indikator objektif untuk melihat sejauh mana perusahaan tidak hanya patuh terhadap regulasi, tetapi juga mampu melampaui standar yang telah ditetapkan. Namun, sebelum lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Roni Ismail dari kelas AK701 dengan NIM 240301020639. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai pencapaian program penilaian peringkat kinerja perusahaan atau PROPER yang diraih oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Nah, PROPER ini merupakan program penilaian kinerja pengelolaan lingkungan yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Nah, program ini digunakan oleh pemerintah untuk menilai sejauh mana perusahaan menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan utama dari PROPER adalah untuk menilai tingkat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan lingkungan yang berlaku, sekaligus mendorong perusahaan agar tidak hanya berhenti pada kepatuhan, tetapi juga mampu melampaui standar atau yang dikenal dengan istilah beyond compliance. Artinya, perusahaan diharapkan melakukan inovasi dan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan. Penilaian PROPER ini dilakukan melalui sistem peringkat yang ditunjukkan dengan warna, mulai dari hitam dan merah yang menunjukkan ketidakpatuhan, biru yang berarti perusahaan telah memenuhi ketentuan, hingga hijau dan emas yang diberikan kepada perusahaan yang telah melampaui standar regulasi. Peringkat emas merupakan peringkat tertinggi yang mencerminkan keunggulan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Nah, berdasarkan penilaian PROPER tahun 2024, PT Perusahaan Gas Negara atau PGN berhasil memperoleh 4 peringkat PROPER emas dan 5 peringkat PROPER hijau. Pencapaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar unit operasional PGN telah berada pada kategori Beyond Compliance. Nah, dengan capaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa PGN ini memiliki kinerja lingkungan yang sangat baik dan telah melampaui standar regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga sejalan dengan prinsip akuntansi keuangan berkelanjutan. Mari kita lanjut pada slide berikutnya. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan makna dari pencapaian PROPER emas serta dampaknya bagi perusahaan dan juga masyarakat. Salah satu contoh pencapaian PROPER emas oleh perusahaan gas negara adalah pada PGN Stasiun Pagar Dewa melalui program yang bernama Pesona Tani Dewa. Nah, program ini merupakan program unggulan yang tidak hanya berfokus pada aspek lingkungan, tetapi juga mengintegrasikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Nah, dari sisi lingkungan, program Pesona Tani Dewa berkontribusi dalam upaya konservasi lingkungan, serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan operasional PGN juga disertai dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan di wilayah sekitarnya. Selanjutnya, selain itu dari sisi sosial dan juga ekonomi, program ini mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penguatan koperasi, peningkatan produktivitas pertanian, serta pengembangan usaha masyarakat seperti UMKM. Nah, dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima dampak, tetapi juga menjadi bagian dari proses keberlanjutan tersebut. Integrasi antara aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi inilah yang menjadi salah satu alasan perusahaan gas negara memperoleh peringkat PROPER emas. Program tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan tidak hanya dilihat dari sisi lingkungan, tetapi juga dari manfaat nyata bagi masyarakat. Nah, bagi perusahaan sendiri, pencapaian PROPER emas dan hijau memberikan manfaat strategis, seperti peningkatan reputasi dan kepercayaan pemangku kepentingan, efisiensi penggunaan energi dan sumber daya, serta pengurangan risiko sanksi dan masalah lingkungan di masa depan. Nah, dengan demikian, pencapaian PROPER ini membuktikan bahwa PGN telah menerapkan prinsip keberlanjutan secara konsisten dan mendukung keberlangsungan bisnis perusahaan dalam jangka panjang.
Demikian pemaparan mengenai pencapaian proper PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Dari penjelasan tersebut dapat kita lihat bahwa PGN ini tidak hanya memenuhi kewajiban regulasi lingkungan, tetapi juga mampu melampaui standar melalui berbagai inovasi dan program pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, untuk melihat bagaimana komitmen keberlanjutan PGN secara lebih luas dalam mendukung tujuan pembangunan global, pemaparan akan dilanjutkan oleh rekan saya mengenai kontribusi PGN terhadap Sustainable Development Goals atau SDGs. Saya persilahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan persentase. Nama saya RF Rata Kataran dengan NIM 2503010020121. Saya akan menjelaskan terkait dengan kontribusi perusahaan gas negara dalam mendukung Sustainable Development Goals atau SDGs. Yang pertama, tanpa kemiskinan. Kontribusi PGN terhadap pengentasan kemiskinan terwujud melalui program terintegrasi seperti Pesona Tani Dewa di Desa Pagar Dewa yang berhasil meningkatkan pendanaan petani karet melalui diversifikasi ekonomi, melalui budidaya lebah, ikan, semangka, cabai, dan pengembangan ekowisata. Yang kedua, tanpa kelaparan. PGN berkontribusi pada ketahanan pangan melalui program pertanian berkelanjutan yang fokus pada pelatihan pembuatan pupuk organik. Kemudian yang ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera. PGN menjamin kesehatan karyawan melalui program K3 yang ketat, termasuk medical check-up dan daily check-up untuk risiko tinggi dan health risk assessment yang menghasilkan tingkat kecelakaan kerja yang sangat rendah. Yang keempat, pendidikan berkualitas. Upaya PGN dalam pendidikan berfokus pada pengembangan kompetensi karyawan melalui pelatihan teknis, soft skills, dan digital skills menggunakan platform online, serta sertifikasi K3 bagi 100% karyawan. Untuk masyarakat, PGN menyelenggarakan program pendidikan masyarakat berupa vocational training, pelatihan kewirausahaan UMKM, serta edukasi pertanian berkelanjutan. Yang kelima, kesetaraan gender. PGN secara aktif mendorong kesetaraan gender dengan menargetkan rasio kepemimpinan perempuan sebesar 25% dan 15% pada level BOD 1 di tahun 2034, didukung oleh kebijakan non-discrimination policy dan equal pay di tempat kerja. Kesetaraan gender juga menjadi salah satu dari 5 pilar program yang fokus pada pemberdayaan perempuan di desa binaan. Kemudian yang keenam, air bersih dan sanitasi. Perusahaan melakukan pengolahan air limbah melalui wastewater treatment yang memenuhi baku mutu. Upaya ini didukung oleh program water recycling seperti rainwater harvesting dan daur ulang air proses. Di tingkat komunitas, PGN menjalankan program sanitasi di desa binaan. Yang ketujuh, energi bersih dan terjangkau. Gas bumi diakui sebagai energi transisi yang lebih bersih daripada batu bara. Mendukung target NDC Indonesia, PGN juga mengembangkan biometana dari limbah organik sebagai sumber energi terbarukan dan meningkatkan efisiensi energi hingga 1086% melalui teknologi seperti LED dan solar panel. Yang kedelapan, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Perusahaan menjamin pekerjaan layak dengan upah di atas UMR, jaminan sosial, K3 yang unggul, serta nihil child and forced labor, hak kebebasan berserikat difasilitasi, serta pertumbuhan ekonomi didorong oleh pendapatan dan laba bersih yang konsisten meningkat. Kemudian yang kesembilan, industri, inovasi, dan infrastruktur. Perusahaan memastikan infrastruktur berkelanjutan dengan target pipeline availability 90% dan aset integrity yang tinggi. PGN mendukung industrialisasi dengan menyediakan energi gas yang kompetitif dan lebih bersih. Inovasi dan teknologi diterapkan melalui digitalisasi dan serta inovasi sosial seperti Pesona Tani Dewa dan pengembangan biometana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Terima kasih. Terima kasih untuk teman saya. Perkenalkan, nama saya Susi Susanti dengan nomor NIM 230301010004. Selanjutnya yaitu nomor 10. Berkurangnya kesenjangan. PGN menjadikan berkurangnya kesenjangan sebagai salah satu pilar utama program CID. Dengan investasi sosial sebesar 65,2 miliar pada tahun 2024 yang menargetkan SROI sebesar 2,15 US dollar. Perusahaan memastikan akses energi yang adil melalui Jargas rumah tangga
yang terjangkau. Inklusi disabilitas didukung dengan target rekrutmen 2,5% dan fasilitas yang ramah disabilitas. 11. Kota dan komunitas berkelanjutan. PGN berkontribusi pada kota berkelanjutan melalui infrastruktur energi kota seperti Jargas, CNG untuk transportasi, yang meningkatkan kualitas udara perkotaan dengan substitusi BBM atau LPG. PGN juga berinovasi dalam pengelolaan limbah dengan pengembangan biometana dari sampah organik perkotaan. Perusahaan membangun komunitas tangguh melalui emergency response dan simulasi darurat, serta menjamin partisipasi masyarakat dan akses layanan dasar di sekitar wilayah operasional. 12 yaitu konsumsi dan produksi berkelanjutan. PGN mempraktikkan konsumsi dan produksi berkelanjutan melalui efisiensi sumber daya dengan penurunan intensitas energi dan air dan pengelolaan limbah 4R. Perusahaan membangun sustainable supply chain dengan asesmen lingkungan untuk vendor dan mendorong biometana dari limbah, semakin memperkuat komitmen PGN. Ke-13 yaitu penanganan perubahan iklim. PGN berinvestasi pada energi terbarukan seperti biometana, solar panel, dan melakukan carbon sequestration melalui program Pesona Tani Dewa dengan melakukan penanaman 10.000 pohon per tahun dan konservasi mangrove. Selain itu, PGN mengimplementasikan adaptasi perubahan iklim melalui climate risk assessment dan TCFD implementation. 14 yaitu ekosistem laut. Kontribusi PGN difokuskan pada perlindungan ekosistem laut dan pesisir melalui konservasi mangrove di Tanjung Pasir, konservasi penyu atau penetasan dan pelepasan 2.500 tuki di Pangandaran dan Sukabumi, serta program Beach Clean Up yang mengumpulkan 1,1 ton sampah untuk mengurangi polusi plastik. PGN juga menerapkan langkah pencegahan pencemaran laut melalui pipeline integrity yang ketat dan wastewater treatment yang memenuhi baku mutu. Yang kelima, ekosistem daratan. PGN melestarikan ekosistem daratan melalui program penanaman pohon dengan target 10.000 pohon per tahun. Konservasi keanekaragaman hayati seperti bee conversion di Pagar Dewa dan penyusunan Biodiversity Action Plan. Upaya pencegahan degradasi lahan dilakukan melalui program Pesona Tani Dewa, termasuk tani siaga untuk pencegahan kebakaran hutan dan praktik pertanian berkelanjutan. Perusahaan juga menjamin perlindungan habitat dan memperoleh sertifikasi lingkungan dan proper emas atau hijau. Yang ke-16 yaitu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Perusahaan menjunjung tinggi etika bisnis melalui Code of Conduct dan menjamin transparan yang melindungi pelapor. Komitmen pada kepatuhan hukum dan akses keadilan semakin memperkuat kelembagaan yang akuntabel. Yang ke-17 yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan. PGN secara proaktif menjalin kemitraan pemerintah seperti Pertamina, ESDM, Pemda, dan KLHK, dan kemitraan sektor usaha seperti PLN, vendor, supplier, dengan local content 97,6%. Kemitraan masyarakat sipil dan kemitraan akademis memfasilitasi transfer teknologi dan kapasitas.
PGN juga melakukan mobilisasi sumber daya melalui ESG, Business Financing, dan meningkatkan data dan monitoring dengan sustainability reporting sesuai GRI standar, dan menjadikannya model kolaborasi multi stakeholder. Sekian dari saya, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri Afranisi. Saya dari Prodi PJJ Akuntansi dengan NIM 240301020995. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya di atas, dapat disimpulkan bahwa PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGN telah menerapkan prinsip akuntansi keuangan berkelanjutan secara komprehensif dan terintegrasi dalam seluruh aktivitas bisnisnya. Penerapan tersebut mencakup aspek lingkungan atau environmental, sosial, dan ekonomi yang sejalan dengan kerangka environmental, sosial, dan governance atau ESG, serta mendukung pencapaian Sustainable Development Goals. PT Perusahaan PT Gas Negara Tbk telah berhasil mengintegrasikan prinsip akuntansi keuangan berkelanjutan ke dalam strategi bisnis dan operasional perusahaan, sehingga mampu menciptakan nilai ekonomis sekaligus memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat secara berkelanjutan. Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran, yaitu yang pertama, untuk membantu transisi energi nasional, perlu mengembangkan teknologi energi bersih yang lebih baik, terutama biometana dan teknologi rendah karbon. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, meningkatkan transparansi dan pelaporan ESG secara kuantitatif dan terukur. Kemudian yang ketiga, memperluas dampak sosial program TJSL terutama di wilayah operasional baru untuk mendistribusikan keuntungan. Kemudian yang terakhir, untuk kepentingan akuntansi berkelanjutan dalam pengambilan keputusan strategis jangka panjang harus dimaksimalkan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.